Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Mazmur 107 ayat 9, sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Saudara, banyak orang berlimpah harta duniawi, tapi tidak merasakan kepuasan, tidak mengalami kebahagiaan dalam hidup sejati. Mengapa? Karena hati dan pikirannya hanya tertuju kepada perkara duniawi yang sampai kapanpun tidak akan pernah memberi kepuasan, sedangkan perkara-perkara rohani mereka abaikan. Yeremia 2 ayat yang ke-13, mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, kata Tuhan, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. Serta kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan. Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Yesaya 55 ayat 2 dan 3. Mereka melupakan Tuhan dan bahkan dengan sengaja melupakan Tuhan yang adalah sumber air hidup dan roti kehidupan itu. Saudaraku, Tuhan menegaskan bahwa orang-orang yang tidak memiliki rasa lapar, yang tidak memiliki rasa haus akan kebenaran Tuhan, tidak akan mendapat kepuasan. Matius 5 ayat 6. Jadi, syarat mendasar untuk mengalami kepuasan hidup adalah punya rasa lapar dan haus akan kebenaran. Jika orang tidak punya rasa lapar dan haus akan kebenaran, maka sampai kapanpun dia tidak akan pernah mendahulukan kerajaan sorga dan kebenarannya. Padahal jelas dikatakan bahwa di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Yesaya 32 ayat yang ke-17. Akibat rasa lapar dan haus akan kebenaran, orang akan dipuaskan hidupnya oleh Tuhan, saudaraku. Kata dipuaskan menunjukkan kata kerja pasif yang artinya bahwa tindakan untuk memuaskan ini bukan berasal dari diri kita sendiri, melainkan dikerjakan oleh pihak lain terhadap kita. Nah, bagian Tuhan adalah memberikan kepuasan secara penuh kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Sedangkan bagian kita adalah hidup takut akan Tuhan serta mencari Tuhan, merindukan Tuhan senantiasa. Mazmur 32 ayat 11, firman Tuhan berkata, singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Karena itu saudaraku, dengarkanlah, milikilah rasa haus dan lapar akan Tuhan dan kebenarannya, maka seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih karena tidak sia-sia kalau kami hidup haus dan lapar akan Tuhan dan kebenarannya. Kami pasti dipuaskan kalau kami selalu mencari Tuhan, selalu ingin dekat dengan Tuhan. Benar Tuhan, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, biarlah jiwa kami selalu merindukan Engkau, ya Tuhan. Siang malam kami merasa haus dan lapar akan Tuhan dan kebenarannya. Kami yakin dan percaya persekutuan saat teduh seperti ini, firman Allah kami dapat dengarkan, isi hati Tuhan Engkau nyatakan kepada kami, dan bahkan kami dapat menaikkan puji syukur sembah kami kepada Tuhan. Ini adalah saat yang berbahagia, saat dimana kami dipuaskan oleh Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau menegaskan supaya kami hidup takut akan Tuhan, karena itulah syarat kami dapat menikmati kepuasan yang sesungguhnya, kebahagiaan yang sesungguhnya, yaitu hidup berkenan kepada Tuhan, dikenyangkan dengan kebaikan, dipuaskan dengan kebaikan dari Tuhan. Puji, hormat, kemuliaan bagi Allah yang hidup dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up.